Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Terutama rahmat atau karunia kesehatan, panjang usia dan berlimpahnya rezeki darinya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari dengan aman, tenang, dan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, isu tentang menteri atau ketua umum partai atau Prabowo Subianto lah yang jelas, karena tentang Prabowo Subianto emosi dan menampar seorang wamen ya, dalam hal ini wakil menteri pertanian, sekaligus katanya juga mencekik beliau. Nah, Prabowo yang mencekik wamen itu katanya, entah apa masalahnya. Nah, ini semakin menjadi-jadi setelah seorang buzzer ya, atau seorang inilah yang disebut buzzer karena memang orang ini dianggap selama ini dekat tim sukses Pak Jokowi, yang kemudian juga ya boleh dikata dia radikal lah menyuarakan isu-isu itu, kemudian membela pemerintahan Jokowi dengan membabi buta selama ini, yaitu namanya Rudy Escambray. Rudy Escambray membongkar kasus pencekikan atau penamparan dari Prabowo kepada sang wamen ini lebih rinci, dan kemudian dikonstruksi, ditulis ulang oleh oposisi cerdas yang dimuat di Twitter, beredar, kemudian menimbulkan tanggapan juga dari Kementerian Pertanian. Juga ada ancaman dari pendukung Prabowo, mau dipolisikan ini orang, dua orang yang dianggap menyebarkan ini. Tapi kita memetik berdasarkan data yang mereka berdasarkan apa yang ditulis di media ini dari sumber yang mereka, sumber dari Rudy Escambray. Ada dua orang, yang satu pertama itu Afifur Rahman kalau saya tidak salah, tetapi kita ambil dari ini aja cerita selengkapnya. Memang kemarin kita sudah muat juga yang di berita awal tentang oposisi cerdas, tapi tidak serinci apa yang dikemukakan oleh Rudy Escambray ini. Nah, ceritanya seperti ini kawan-kawan sekalian. Bayangkan seorang capres juga Prabowo menjelang calon presiden lagi berapa bulan yang akan datang pemilunya, dan capres ini bulan depan sudah mulai pendaftaran. Lagi banyak-banyaknya partai yang berkoalisi dengan Pak Prabowo nih. Tiba-tiba meledaklah berita tentang Prabowo Subianto menampar dan mencekik seorang menteri. Mencekik ini ditambah oleh Pak Rudy Escambray, dan katanya itu presiden tahu situasi masalah itu dan murka semurka-murkanya, itu bahasanya Rudy Escambray. Yang nanti yang dimuat oleh, yang dipetik oleh oposisi cerdas. Sehingga oposisi cerdas membuat berita ini dengan apa? Dengan judul isu capres tampar dan cekik wamen Rudy Escambray. Rudy Escambray, sekali lagi banyak orang akan mengatakan dia sebagai seorang buzzer yang selama ini tidak terlalu ramah terhadap mereka-mereka yang menuding sana sini tentang radikal, tidak ramah. Dia pernah mengkritik Gubernur Ridwan Kamil karena membangun masjid di sana dan mendapat meminta donatur dari kalangan umat lah mungkin, sehingga dia mengkritik. Bahkan sebetulnya mengkritiknya bukan soal donaturnya, tapi bisa maknai bahwa dia memang tidak terlalu ramah terhadap Islam kalau diikuti profil dia selama ini ya. Karena dia menganggap bahwa demi menjaga Indonesia. Emangnya dia siapa kok mengaku-ngaku dia demi menjaga Indonesia? Nah, sekarang kalau memang berita ini dibantah oleh kelompok orang-orang Pak Prabowo, sebenarnya ya karena ini agak rinci ya, dan menganggap mungkin sebagai sumber utamanya ada dua orang ya, tapi kita ambil dari ini aja. Cerita terkait isu capres menampar dan mencekik wamen wakil menteri dari ruang rapat kabinet tak hanya dari Direktur Seaworld Media Utama Afifur Rahman Asy'ari ya. Jadi yang pertama itu Direktur Seaworld Media Utama Afifur Rahman Asy'ari, Rudy Escambray, CEO Kanal Anak Bangsa TV, melalui opini Rudy juga menceritakan hal yang sama. Saudara sekalian, Pak Rudy Escambray ini juga pendukungnya Ganjar Pranowo ya, capres Ganjar Pranowo, pendukungnya. Bahkan dia menyebut Presiden Jokowi murka setelah mengetahui insiden tersebut.
Dalam video berdurasi 10 menit 19 detik itu, Rudy Escambre mengaku mendapatkan informasi capres tampar dan cekik wamen sekitar 10 hari yang lalu. Dia mengatakan, saya sebetulnya sudah dapat informasi kira-kira 10 hari yang lalu. Bahkan terjadi insiden menjelang rapat kabinet yang akan dipimpin Presiden Jokowi. Insidennya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto emosi dan menampar serta mencekik wamen. Jadi menampar dan mencekik wamen, mencekik, gila Prabowo jagoan juga ya. Mencekik wamen pertanian Harfiq Kasnul Kolbi, ini politisi dari PKB, kata Rudy Escambre seperti yang dikutip oleh fineco.id. Namun kata Rudy Escambre, dirinya berusaha tidak mengekspos hal itu karena hal ini menjadi aib bagi istana. Apalagi kejadian terjadi di ruang rapat kabinet. Jadi sudah di ruang rapat kabinet, kalau menurut Rudy Escambre ini, Prabowo mencekik dan menampar sang wamen. Gile, ya. Kalau ini benar yang dikatakan oleh Rudy Escambre ini, ya Pak Prabowo gimana harus. Kalau tidak benar, dilaporkan lah kalau memang ini menyebarkan hoax itu ya. Dan kita tahu ini mulai diolah oleh pendukung Ganjar, ya. Ganjar Pranowo dan Rudy Escambre ini pendukung Ganjar Pranowo dari berbagai kanal, dan kita telusuri di Google memang dia pendukung Pak Jokowi 2 periode dan kini pendukungnya Ganjar ya. Dan dia dianggap disebut-sebut sebagai salah satu macir yang selama ini dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh pendukung Pak Jokowi untuk membantu menyebarkan berita-berita yang termasuk juga berita kebencian terhadap kelompok yang dianggap bertentangan dengan mereka. Dan memang sesuatu yang aneh bin ajaib kalau seorang menteri mencekik dan menampar wakil menteri. Tapi hari ini saya lihat sudah ada media mengemukakan hal ini, ya sudah terpaksa juga harus mengekspos. Karena bagi saya ini sesuatu kejadian yang memalukan, imbu Rudy Escambre. Nah, jadi sudah mulai dimainkan ini barang. Kalau memang ini berita tentang Rudy Escambre pernyataan ini, ya dilaporkan ke polisi. Masa Gerindra dan partai-partai yang begitu besar ini Pak Bodi dirugikan luar biasa nih kalau ini beritanya hoax. Misalnya sampai dicekik, kata-kata dicekik dan tampar, itu kan kalau itu tidak kejadian ya laporkan. Tapi kalau kejadian ya sudah, Pak Prabowo harus minta maaf. Gerindra harus minta maaf, jangan tutup-tutupi. Lantas Rudy Escambre kemudian cerita soal capres menampar dan mencekik wamen yang diduga dilakukan Prabowo Subianto kepada wamen Harfiq Kasnul Kolbi. Konon ceritanya menurut informasi yang saya terima, kata Rudy Escambre ini, bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto emosi karena kerjasama dengan Kementerian Pertanian tidak berjalan dengan baik. Ini terkait dengan food estate. Nah, ini yang menjadi masalah besar sekarang ini. Pada waktu rapat kabinet, ternyata Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak hadir. Hanya diwakili oleh Wakil Menteri Pertanian, yaitu tutur Rudy Escambre. Menurut Rudy Escambre, emosi seorang Prabowo Subianto meledak sampai tidak bisa menahan diri. Akhirnya insiden tersebut dilerai oleh sesama menteri atau orang-orang di sekitar menjelang rapat kabinet. Informasi yang saya terima juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi murka mendengar informasi yang memalukan ini. Murka semurka-murkanya. Dimainkan betul oleh Rudy Escambre, murka semurka-murkanya katanya. Karena ini kejadian baru pertama kali di Indonesia, insiden yang memalukan lanjutnya. Mainkan terus, inilah mulai diolah. Luar biasa ya saya katakan tadi. Rudy Escambre mengaku sebetulnya dirinya tidak ingin mencampuri urusan antara Prabowo Subianto dengan Kementerian Pertanian terkait food estate. Tetapi ingin saya katakan inilah karakter asli seorang Prabowo Subianto. Nah, sudah masuk barang ini. Mulai diolah oleh Rudy Escambre sebagai pendukung capres lain menyerang capres Prabowo. Sekalipun ini benar ya. Sekalipun ini benar, dan ini kalau benar ini luar biasa betapa memalukan kita dan Prabowo memang bisa begitu banyak orang beralih tidak mendukung Prabowo, dan ini mulai dimainkan oleh tim
pendukung Ganjar Pranowo, Rudi Eskamri. Harus mengerti apalagi yang bersangkutan berencana mencalonkan diri menjadi Presiden RI. Menurutnya bisa kita bayangkan jika seorang Presiden Indonesia begitu emosional. Kalau masalah selevel menteri yang kewenangannya terbatas pun sudah bisa melakukan tindakan kekerasan seperti itu, apalagi melampaui kewenangan yang luar biasa seperti menjadi presiden. Nah ini dia. Ini yang begini-begini ini ya harus dicermati. Kalau memang tidak benar laporkan oleh tim Pak Prabowo. Tapi kalau benar ya mereka harus juga meminta maaf ke publik, terutama kepada Rudi Eskamri. Tetapi pernyataannya Rudi Eskamri ini dibantah oleh Kementerian Pertanian yang mengatakan bahwa sebetulnya Pak Rudi Eskamri tidak ada rapat seperti itu, tidak ada rapat. Jadi dikatakan tidak benar itu kalau ada proses pencekikan atau penamparan oleh Prabowo terhadap ini. Dan menurut mereka 10 hari terakhir tidak ada itu rapat di sana di Istana Negara. Menurut Kementerian Pertanian. Jadi hati-hati Pak Rudi Eskamri ini kalau benar nggak apa-apa, tetapi kalau tidak benar ya. Dikatakan saya sendiri pernah mendengar cerita kemarahan yang meledak-ledak ini dari mantan Sekjen Kementerian Pertahanan. Ini karakter seorang Prabowo Subianto katanya. Rudi Eskamri juga menyinggung bagaimana mungkin seorang dengan karakter seperti itu diberikan amanah menjadi kepala negara dan memiliki kewenangan yang besar. Coba bayangin ya. Sudah kemana-mana ini pernyataannya Rudi Eskamri ini ya. Jujur awalnya saya mendengar berita ini lalu saya cross check tapi saya pendam. Saya berusaha tidak mengekspos karena ini aib besar buat pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu Rudi Eskamri meminta masyarakat Indonesia cerdas memilih calon presiden. Nah itu dia. Ya sudah kampanye di sini gitu kan. Sudah mulai kampanye di sini. Ya. Ya tentunya dia berharap Ganjar kalau Prabowo. Ini kan harap yang Ganjar yang dukungan itu ke Ganjar. Tetapi ya Ganjar juga banyak masalah. Tersangkut kasus korupsi EKTP lah, film porno lah, kemiskinan, kepemimpinan yang gagal di Jawa Tengah lah, dan lain sebagainya. Kalau mau buka-buka semua terbuka, ya. Mau dipoles gimana pun orang tahu kok kualitasnya. Ganjar kualitasnya rendah, isi kepalanya terbatas, ya. Mimpin Jawa Tengah 2 periode dianggap gagal karena kemiskinan merajalela dan kebodohan juga, pendidikan juga dianggap tidak. Ini jadi ya ini hanya Prabowo yang diserang dengan mengambil momentum isu pencekikan ini. Nah, kalau masih menteri sudah mencekik, menampar wakil menteri di kementerian yang lain, apalagi presiden, jangan-jangan nanti semua menterinya ditampar oleh presidennya kalau punya karakter seperti ini. Dia menegaskan Indonesia tidak layak dipimpin oleh figur atau karakter pemimpin yang emosional. Indonesia selanjutnya harus dipimpin orang yang punya pengetahuan luas, kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dan mampu menahan diri dengan baik dalam menghadapi semua masalah atau problem. Ya kalau yang dimaksudin memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kapasitas yang mumpuni, menahan diri, ya Anies Baswedan. Kalau Ganjar kan pengetahuannya sejengkal. Ya prestasinya juga tidak ada, apalagi menjadi preferensi dunia, misalnya intelektualnya, ya jadi jarang Prabowo. Tetapi sebetulnya kembali ke, ya sebetulnya ini berita yang menarik juga sebetulnya ya, menarik bahwa Pak Prabowo memang kalau seperti ini kan memang berbahaya bagi bangsa ini sebagai pemimpinan Prabowo seperti itu. Tetapi bahwa menggunakan peristiwa ini untuk kepentingan capresnya itu juga tidak bagus. Apalagi ini dia sudah mengarah ke sana seperti yang komen dia ini. Rudi Eskamri mengatakan masalah food estate itu masalah besar. Tapi kalau kita bicara konteks kenegaraan, konteks dunia yang kecil sebetulnya. Kalau yang kecil saja sudah marah, apalagi menghadapi konteks masalah yang lebih luas. Anda semua sebagai pemilih Indonesia memegang kedaulatan tertinggi Republik ini. Pilihlah pemimpin yang baik. Ya, pemimpinnya banyak Anies Baswedan. Kalau Ganjar mah kemarin aja diketawai oleh mahasiswa UI itu kan, kapasitasnya sangat terbatas. Bahasa Inggris nggak tahu, komunikasi internasionalnya parah. Apa yang kita harapkan dari calon presiden Anda? Ya memang Prabowo kelemahannya ini ya.
kelemahannya pengendalian emosinya ya. Dan ini karena sudah menjadi ajang kampanye ya, dan kalau dianggap ada hal-hal yang tidak benar, saya kira perlu dibalas oleh Gerindra, dikelirkan oleh partai Gerindra atau partai-partai yang berkoalisi sana, karena ini berdampak luar biasa terhadap pandangan masyarakat terhadap Prabowo Subianto. Dia mengajak masyarakat Indonesia memilih dengan cerdas, bukan capres yang sekedar pencitraan di depan publik. Ganjar lah ya, citra-citra sosok sosok merakyat, lari-lari di jalan dan apa-apa. Masa bangsa ini dibangun dengan cuma lari-lari di jalan? Ya itulah, bukan sekadar memoles diri dan akhirnya pada saat tertentu sifat aslinya keluar jika ada masalah-masalah yang memicu emosi yang bersangkutan. Nah, saudara sekalian, Rudy Eskamri menambahkan insiden ini memang sudah ditutup oleh istana, ditutupi dengan karpet merah karena ini aib besar. Ya sudahlah, ini tragedi di luar kabinet presiden, di kabinet Presiden Jokowi dan tidak berlanjut. Meskipun katanya ada trauma besar dari wamen maupun beberapa orang yang lain yang melihat kejadian tersebut, tapi inilah yang terjadi. Nah, saudara sekalian, itulah yang katakan, kita tidak bela siapa-siapa, kita tidak bela Prabowo ya. Nah, kita cuma ingin mengatakan bahwa kalau Prabowo benar kejadian seperti dia sampai mencekik seorang pejabat negara ya, wakil menteri lagi, menampar di depan umum, jelang di situ ada menteri-menteri yang lain di istana negara pula menjelang sidang kabinet, seperti yang dinarasikan oleh Rudy Eskamri ini. Saya kira ini aib, betul itu aib besar, dan saya kira Prabowo tidak pantaslah menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Menurut saya juga seperti itu. Tetapi kalau ini seperti yang diberitakan oleh Kementerian Pertanian bahwa itu tidak benar, maka tindakan harus Gerindra dan partai-partai pengusung Prabowo ini segera mempidanakan saudara Rudy Eskamri dan Afifur Rahman itu, karena menyebar, mendowngrade seorang pemimpin seperti Prabowo, seorang capres pula. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan capres mereka, yaitu Ganjar Pranowo. Ya. Dan ini tidak sehat kalau ini tidak benar. Tapi kalau tidak, jangan dibumbui gitu ya. Jangan terlalu dibumbui gitu. Kita tidak bela Prabowo, tetapi kalau ini, waduh, ini mengerikan kalau Prabowo seperti ini. Tetapi kalau banyak bumbu yang seperti yang kita sudah bacakan tadi, maka ada hal-hal yang perlu, kalaupun itu kejadiannya benar, tidak persis seperti yang digambarkan Rudy Eskamri, maka itu harus perlu diklarifikasi, dan Rudy perlu diminta, dan Afifur Rahman diminta pertanggungjawaban tentang pernyataan-pernyataan agak rinci, seperti dikutip oleh oposisi cerdas ini. Dan kalau ini benar sangat memalukan, ya. Jadi yang benar itu sebetulnya apa? Pemimpin ke depan yang paling tepat bagi Indonesia ini adalah Anies Rashid Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar. Kalau Ganjar mah sama aja kita ya Indonesia akan jalan di tempat dan mungkin ya semakin mundur aja. Ya, Rudy Eskamri. Jadi jangan Anda berharap bahwa ketika memanfaatkan situasi Prabowo ini untuk mengkampanyekan seseorang, ya diharapkan bahwa rakyat beralih ke Ganjar. Saya kira tidak juga. Ganjar sebagaimana para analis yang lain mengatakan bahkan kalah melawan siapapun di putaran kedua. Bahkan sekarang saja tertati-tati cawapres. Tidak ada partai yang berkoalisi dengan dia karena orang tidak yakin bahwa Indonesia ke depan diperlukan pemimpin yang lebih top, yaitu seperti Anies Rashid Baswedan, atau setidaknya kalau tidak ada peristiwanya Prabowo Subianto. Demikianlah kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersifat informatif. Ya, saatnya kita selektif aja. Dan kita minta supaya pihak Prabowo segera mengklarifikasi dan menuntut yang bersangkutan karena kalimat-kalimat yang tidak tepat dan menggunakan momentum ini untuk menyerang dan meminta supaya rakyat yang memilih yang bersangkutan atau mendaguran lebih jauh tentang apa yang dilakukan oleh Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.